teman-teman mahasiswa baru, kali ini kita sudah berada di kampus UPN Veteran Yogyakarta. Dan kali ini kita bakal mengupas lebih dalam lagi tentang sejarah kampus ini. Yuk! Selamat pagi, dari mana? Ya, dari ngajar. Oh, habis ngajar. Oh, tadi saya lagi bantuin adik saya ngurus berkas, dia daftar sini sih tahun 2020. Ya. Oh, tertarik masuk UPN gitu? Ya tertarik sih dia. Ya syukurnya dapatlah di Fakultas FISIP. Oh, gitu. Keterima di sana. Ya, mungkin harus tahu juga syarat-syaratnya itu ya masuk. Iya benar-benar. Gitu ya. Jadi tuh adik saya tuh sebenarnya banyak sih pertanyaan dia kenapa UPN tuh kayak gini. Jadi kebetulan nih pas banget ketemu sama Prof. Boleh nggak diceritain dikit-dikit tentang UPN gitu? Yang mungkin saya yang udah lama kuliah di sini mungkin belum tentu tahu, apalagi dia yang masih maba. Bagus, jadi memang ya saya kebetulan mengajar mata kuliah Media Jasa ya. Di Iya. Banyak menjelaskan mengenai sejarah UPN dan mengapa UPN itu sekarang mungkin dengan sebagai kampus bela negara, karena UPN itu dulu namanya masih APN ya? APN, Akademi Pembangunan Nasional Veteran, iya. Yang didirikan tahun 1958 dan kuliah perdana dulu kebetulan itu 15 Desember 58 dan itu dijadikan sebagai hari disnatalisnya UPN Veteran. Nah, dalam perkembangan waktu dari akademi kemudian ditingkatkan sampai ke sarjana strata 1. S1, mulai tahun 1965. Ada suatu keputusan kalau tadi APN itu nomor 139 KPTS tahun 1958. Kemudian PTPN itu nomor 140 KPTS ya. Tadi tanggal 8 Oktober, yang ini tanggal 30 Juli 1965. Nah, itulah menjadi perguruan tinggi Pembangunan Nasional Veteran dengan jurusan-jurusan atau dulu namanya fakultas ya, fakultas geologi, fakultas tambang. Ini ya, Prof ya, ini pertambangan ya. Kalau yang tadi yang merah itu geologi ya. Tambang, kemudian perminyakan. Sampingnya geologi ya. Lebih mudah. Sekarang namanya menjadi Fakultas Teknologi Mineral. Iya, jadi Fakultas Teknologi Mineral terdiri dari jurusan geologi, teknik geologi, sekarang teknik pertambangan, teknik perminyakan, dan teknik perminyakan itu dulu masih D3. Baru mulai S1 tahun 1977 setelah PTPN menjadi UPN Veteran 30 November tahun 1977 dengan surat keputusan nomor 1555 30 November 1977. Nah, itulah kemudian baru nyusul jurusan lain, teknik lingkungan tahun 2002, 27 September 2002, baru yang terakhir adalah geofisika. Jurusan yang termuda di Fakultas Teknologi Mineral itu jurusan geofisika. Jurusannya. Kalau prodi ada geomatika. Sampai metalurgi, teknik pertambangan. Nah, tapi awalnya dulu hanya 3 jurusan. Hanya 3 ya? Berarti nggak langsung serame ini ya? Jurusan geologi pertambangan. Saya masih ingat ketua jurusannya itu Profesor Suroso ya. Kemudian jurusan ekonomi pertanian. Ketua jurusannya Profesor Sudarsono. Kemudian teknologi perusahaan, ketua jurusannya Profesor Winoto ya. Itu semua memang guru besar yang cikal bakal UPN-nya begitu. Nah, ketua atau direktur APN-nya itu Bapak Profesor Bambang Suroto. Nah, ya, yang kita tahu sekarang usianya sudah 17 November
Tahun ini itu berulang tahun yang ke-91. Nah, iya Pak. Pak Profesor Bambang Suroto itu kan salah satu dari pendirinya UPN dari zaman awal kemerdekaan itu. Nah, setahu saya itu ada 5 pendirinya UPN. Itu ada siapa-siapa aja, Prof? Ya, Prof. Bambang Suroto sendiri ya, direktur, kemudian ada Pak Marsio, kemudian Pak Surawan, Pak Sumarno, kemudian satu lagi Pak Siswo Hardoyo, ya. Nama depannya lupa. 5 orang itu adalah sebagai inisiator berdirinya APN. APN, iya, nama pertamanya ya. Akademi Pembangunan Nasional dengan ada perintah dari Menteri Urusan Veteran dulu, masih namanya Pak itu ya. Saleh, nomornya 121 tanggal 13 Agustus 1950. Hafal banget ya Prof ya, itu detailnya tuh ya. Bisa beliau Pak Bambang Suroto membuka APN. Jadi dengan keberanian yang luar biasa itu membuka, izinnya belum ada, buka aja. Iya benar. Membuat iklan itu 1 September membuat iklan itu. Nah, 15 Desember tadi 58 kuliah perdana. Jadi gedung mana itu SMA dulu namanya ya. Di dekat Makam Pahlawan itu. Ketandan ya, bukan ya? Salah. Ya, di daerah mana? Salah itu. Dan kemudian setelah dibuka 15 Desember 92 itu Bung Karno ikut dalam bahasa Jawa itu mangali bagio, artinya memberi semangat, meresmikan. Beliau memberi sambutan di Gedung Agung itu Gedung Negara. Gedung Agung 21 Februari 1959. Nah, jadi orang pada yang salah, di SDOPN kapan? Wah, itu pada saat Bung Karno meresmikan, bukan di 15 Desember, tapi Bung Karno itu menyebut baik 21 Februari 1959. Jadi itu sejarah dari APN, PTPN ke UPN. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarahnya itu UPN itu sebenarnya dulu cuma satu ya, Jogja aja. Punya cabang di Surabaya, punya cabang di Jakarta dan di Surakarta. Surabaya dan Jakarta menjadi UPN sendiri. Sementara yang di Surakarta itu dulu ada fakultas kedokteran, fakultas pertanian, kemudian IKIP. Nah, IKIP masuk ke IKIP Negeri Surakarta waktu dilebur. Sementara fakultas pertanian digabung ke fakultas pertanian di UPN juga. Nah, kedokterannya menjadi fakultas kedokteran cabang Jogja, PTPN. Nah, kemudian Maret 1976 melebur ke dalam Universitas Negeri, ya 11 Maret. Iya, benar. Walaupun dulu kita agak keberatan karena nama UPN kan langsung hilang. Iya. Tapi karena untuk kepentingan mahasiswa dan untuk kepentingan bangsa dan negara ya sudah kita ikhlaskan untuk fakultas kedokterannya menjadi cikal bakal fakultas kedokteran UNS gitu. Nah, Prof, yang satu hal yang jadi pertanyaan adik saya atau yang jadi kayak kepikiran nama dia dan menjadi pembeda nama universitas ini yaitu veteran. Nah, itu tuh kenapa sih kok harus dikuat kayak gitu veteran, dan kenapa nggak UPN Yogyakarta, UPN Jawa Timur? Kenapa harus ada kata veterannya? Apakah itu dari 5 pendiri itu atau gimana kronologinya? Ya, jadi karena sebetulnya dulu waktu perang kemerdekaan itu kan banyak veteran yang terbengkalai kuliahnya atau putus gitu ya pendidikannya. Iya. Atas ide dari kelima orang tadi, kemudian dengan Kementerian Urusan Veteran namanya dulu, Kementerian Urusan Veteran itu diinisiasikan APN Veteran. Karena apa? Tentu meningkatkan supaya dia dalam hal mencari pekerjaan kualitasnya SDM-nya itu bisa ditingkatkan. Nah, itu prinsipnya kenapa APN, maka disebut APN Veteran karena pendirian para veteran tadi dan di bawah Kementerian Urusan Veteran. Jadi sejak awal UPN itu sebenarnya sudah merupakan perguruan tinggi kedinasan. Statusnya itu kedinasan, berbeda banget ya sama yang lain. Kemudian itu nama kementeriannya diubah jadi Kementerian Veteran dan Demobilisasi. Sekarang kita ini memasuki gedung rektorat ya. Gedung Sudirman, dan
Dan ini gedung ini peletakan batu pertamanya 1 Maret 1990 dan 1990. diresmikan oleh Pak Letnan Jenderal Ibi Sujana dan diresmikan tanggal 19 Desember 92 oleh Jenderal Helvi Murdani. Ini di sini lah waktu itu peletakan batu pertamanya tepat di sini. Jadi ini yang bagi para sivitas akademik dan UPN Veteran saya kira harus tahu kapan itu diresmikan, kapan itu dibangun ya. Jadi ini batunya Pak. Oh, ada ininya ya, Prof ya? Ya. Keterangannya ya. Ini kan 19 Desember betul kan? Iya, benar. Saya nggak salah tanggalnya. Tidak. Patung Sudirman ya. Baik, jadi ini gedung Sudirman, rektor, wakil rektor ada di sini, kepala biro ada di sini, semua staf rektor ada di sini. Ini gedung utamanya di kampus 1 Curug Catur. Oh, ini Oleh Pak SBY di Surabaya. Saya ikut hadir 2014 6 Oktober ya. waktu ini ya. Dengan Perpresnya nomor 121 tanggalnya sama 6 Oktober Iya, benar. 2014. Dulu rencananya akan diresmikan di kapal Dewa Ruci ya, tapi karena di Surabaya panas sekali, jam 2 siang ya, kemudian dipindahkan ke gedung Gajah Mada. Dan apa itu Pak SBY yang menandatangani. Ini waktu UPN peralihannya dari PTS jadi PTN ya Pak? Perlu waktu dari 2010 sampai 2012 itu perlu 4 tahun untuk memindahkan dari perguruan tinggi swasta di bawah yayasan Kejuangan Bangsa Sudirman dan pindah ke YKPP itu perlu waktu 4 tahun. 2010 mulainya sampai 2014 6 Oktober. Kalau dari yang kita cerita tadi tuh ya Prof, berarti UPN itu udah beberapa kali tuh ganti status kelembagaan gitu nggak sih Prof? Mulai dari yang sebagai perguruan kedinasan di bawah kedinasan Kementerian Veteran dulu Kementerian Veteran dan Administrasi, kemudian tahun 72 ke dilebur ke Kemhan. Nah baru mulai 1 April 1995 itu UPN menjadi swasta. Oh iya benar. Bersama antara Menhankam, Mendikbud, dan Menteri waktu itu ya 2 itu, dan dilanjuti oleh Menteri Keuangan, Menteri Menpan dan Menteri Menhankam. 1 April 95 dari swasta. Baru mulai 6 Oktober 90 yang 2014 itu menjadi negeri. Iya. PTK, PTS negeri. Ya, mudah-mudahan negeri terus ya. Iya. Kampus kita ini UPN ini luas banget Prof. Dari tadi kita jalan, saya sih capek Prof. Capek nggak sih? Jalan ya capek, tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus di negara-negara lain ya sangat kecil ini. Karena dengan perkembangannya UPN, dengan jurusan-jurusan baru, dengan jumlah mahasiswa yang sekarang telah jadi negeri itu peminatnya meluap gitu ya, maka adiknya mau masuk UPN dari itu, saya kira nggak salah gitu ya. Iya. Nah, ini yang tepat ya. Banyak perluasan. Nah, kita masih mencari tanah, tapi belum mendapatkan. Ya sih, kita duduk situ aja kali ya Prof ya. Bagus. Ya. Jadi saya kira memang dengan bertambahnya jumlah jurusan, jumlah mahasiswa prodi ya harus dikembangkan lagi. Iya, luas lahannya ya. Mungkin masih terbatas. Ya, silakan duduk sini. Iya, sini lumayan sih kayak diskusi bagus ini. Aduh, kalau penat kelas gitu ya, kayak pergantian kelas kayak bisa deh duduk-duduk sini. Nah, ini gedung Fakultas Pertanian di sini ya. Oh, oke. Namanya Yakni Serang, ini FTM itu Ari Fikri Kasut. Kemudian di sana itu ekonomi. Iya. Ini perpustakaan namanya Sudarso. Karena auditorium yang gede tadi. Iya, auditorium. Nah, ini gedung Rektorat. Sudirman. Kita usahakan semua nama gedung sini tidak memakai nama jurusan fakultas, tapi nama pahlawan nasional yang berjasa gitu ya. Nah itu UPN menjadi kampus bela negara harus tahu sejarah para pahlawan. Saya itu menghafalkan nama dan tanggal lahir dan wafatnya presiden pun saya apa. Sudah wafat ya. Dan tokoh-tokoh wanita itu dari Cut Mutia, Cut Ngadi, R.A. Kartini, Dewi Sartika, kemudian Maria Josephine Christine Maramis di Manado, dan Christina Marta di HU itu di
mana di Maluku, saya hafal tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Wah, itu cara untuk supaya kita mengenal lebih baik para pahlawan. Ya, saya perhatiin ya dok, dari mulai kita ngomong Prof itu detail banget soal tanggal. Sebenarnya Prof itu di UPN itu mulai dari UPN yang APN nih, jangan-jangan ya. Mulai dari APN yang pertama banget 58. Saya 58. PTPN sudah masuk. Oh, PTPN ya. Jadi saya tidak tahu karena dulu APN kan hanya sampai di 3. Oh, iya. Muda semua kan. Saya angkatan pertama teknik biologi. Yang misalnya dulu angkatan pertama itu ada 48 orang. Dulu model kenaikan tingkat. Tingkat 2 itu tinggal 21 orang. Dari 48 naik hanya 21 orang. Dan semua mata pelajaran larut dan tidak naik tingkat itu. Dulu bukan model semesteran, bukan SKS ya. Kemudian tahun kedua, ketiga dari 21 lulus 9 orang. Nah, jadi kurang 50%. Itu seleksi alamnya ketat banget ya itu ya. Kalau ada angka mata pelajaran 1 nilainya 4, larut semua. Wah, makanya dulu UPN itu dipastikan unitas payah naik. Payah naik, UPN versus payah naik. Oh enggak, waktu itu kita sudah UPN unitas persis negeri. Paling negeri ya itu. Nah sekarang memang betul-betul negeri sekarang. Jadi saya cerita angkatan saya itu 9 orang sarjana muda lulus bagus ya, 7 orang. 7 orang yang boleh meneruskan 5 orang karena 2 orang. Iya benar. Nilainya 5 orang lulus, 3 orang tuh kebetulan yang duluan, 3 orang itu satu angkatan dengan saya itu semua menjadi dosen. Dua dosen di UPN, satu dosen di ITB. Dan semua dokternya ini bukan nyombong tapi dari Prancis dan dari Belgia. Ya, kompeten banget ya. Dua orang jadi profesor ya, Prof. Pak Seto itu satu angkatan. Lalu saya pertama kali Prof. Boro dan Prof. Bambang Pratistha diikuti oleh Prof. Sari yang jadi rektor. Bu Sari ya, iya. Prof. Sutanto dari geologi semuanya. Ya, saya lupa tadi mahasiswa apa tadi? Kalau saya dari FISIP. Oh, FISIP ya. Nah, saya mau ngetes ini. Tanggal berapa lahirnya FISIP itu ya? Saya cuma ingat tahunnya sih, Prof. Itu tahun 93. Nah, itu HI ya, FISIP ya. Kemudian yang 2 jurusan lainnya, itu AB dan jurusan IKA. Ya, jurusan saya sendiri sih, yang saya ingat itu tahun 95. Iya, betul, tahunnya 95. Tapi tanggalnya 28 Agustus. Ya. Jadi saya itu bareng dengan TI dan IF gitu. Ya gitulah kira-kira sejarahnya FISIP saya agak tahu karena saya ikut membuka di Gedung Ahmad Yani di lantai dasar itu ya. Iya, itu fakultas termuda ya. Dan adik termuda. saya itu kan keterima di FISIP ya, Prof ya. Dan biasanya kalau semester 1 itu ada mata kuliah yang saya tuh baru banget sih bacanya dulu waktu saya maba ya. Itu namanya Widya Motyasa. Itu tuh bahasa apa sebenarnya? Oh iya, ini memang itu kan adik-adik mahasiswa baru tuh bakal ngalamin kan. Memang UPN ini dikenal dengan sebutan kampus bela negara dengan sembunyinya Widya Motyasa itu. Widya Motyasa itu dari bahasa Sanskerta ya. Sanskerta yang artinya itu Widya itu ilmu. Ya. Jadi kalau di Keraton Jogja itu kalau nama Widya itu mesti orang-orang yang dalam bidang pendidikan ya. Widya Motyasa, jadi ilmu untuk pembangunan. Artinya semua ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah ini nantinya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran umat manusia dengan hati tulus yang ikhlas. Dengan kata lain kita harus menyumbangkan apa yang kita miliki untuk bangsa dan negara. Masih ingat Kennedy itu mengatakan ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Nah, itu bagus sekali ya. Ini Himaya kira-kira intinya seperti itu. Kayak apalah yang kontribusi kita ya. Jadi jangan menanyakan apa yang negara dapat berikan pada kita, tapi justru apa yang kita bisa sumbangkan pada negara. Nah, itu harusnya di jiwa Civitas Akademika dan para pegawai UPN veteran Yogyakarta harus punya semangat itu. Itu ya prinsipnya ya. Matkul Wimaya ini kan UPN banget gitu. Ya, dan mungkin hanya di UPN ya. Iya, ya, UPN karena kan itu motonya UPN. UPN Jadi Wimaya selama dan mata kuliah nanti apa-apa aja nih yang nanti bakal didapetin sama adik-adik maba gitu yang UPN banget gitu. Apakah kita akan wajib militer karena kita bela negara? Nah, itu. Apakah kita akan ke camp militer apa gimana, Bro? Jadi itu memang banyak salah persepsi ya. Jadi UPN itu memang Widya Motyasa dari awal ya. Tapi bela negara itu
sebetulnya rohnya sudah dari awal kita punya semangat bela negara. Semangat tadi untuk dharma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Nah, apalagi dengan tadi kita lihat di Rektorat yang ditandani oleh Presiden SBY itu, Susilo itu kan 6 Oktober 2014. Nah, itu perpresnya itu nomor 121, tanggalnya 6 Oktober 2014 itu mengatakan bahwa UPN adalah universitas yang mempunyai jati diri bela negara. Di pasal 2 ayat 2 dan 1 dan 2 itu begitu. Yang kedua, kalau masalah pertahanan koordinasi dengan kementerian yang mengurusi pertahanan, artinya dengan Kemhan. Tapi ingat bahwa bela negara itu bukan wajib militer ya. Kalau wajib militer itu namanya wajib ya, semua yang lulusan perguruan tinggi 18 tahun ke atas dan lulusan perguruan tinggi harus wajib militer, masuk pendidikan militer ya. Kalau di luar negeri itu di Singapura kena 1,5 tahun, di Israel itu cewek juga kena, cewek 2 tahun, di lakinya 3 tahun. Ya, saya kebetulan pernah ke sana itu waktu itu. Kemudian di Amerika juga kena, tapi di Eropa sekarang udah hilang, tidak ada lagi. Di Korea Selatan jelas ya. Nah, diharapkan bela negara ini kita mempunyai semangat untuk supaya kita nasionalisme tinggi ya. Ingat, bela negara itu yang pertama adalah cinta tanah air ya. Yang kedua sadar bahwa kita itu bangsa dan negara. Yang ketiga itu yakin bahwa Pancasila itu sebagai ideologi yang paling cocok untuk Indonesia karena itu digali dari nenek moyang kita. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa negara. Dan yang terakhir, kita mempunyai kemampuan awal dalam bela negara, fisik maupun psikis. Nah, oleh karena itu sekarang ada keputusan saya kira nomornya 23 2019 bahwa ada lagi komponen cadangan. Jadi mahasiswa atau masyarakat boleh wajib militer tapi tidak wajib. Ada syaratnya, boleh mendaftarkan. Nah, itu yang. Nah, kemudian untuk mungkin mahasiswa baru yang perlu ya sekarang itu, mahasiswa baru diharapkan kalau sudah masuk ke UPN, mahasiswa baru UPN ini harus punya semangat bela negara. Ya, supaya kita ketahanan nasional kita cukup tinggi, maka diharapkan mahasiswa baru harus mengenal apa jati diri UPN, yaitu disiplin, kejuangan, gravitas, bela negara, dan unggul. Nah, unggul itu artinya ya keseluruhan ya, baik kualitasnya bisa dibandingkan atau bisa punya daya saing. Tapi disiplin itu sebetulnya ya, orang yang disiplin pasti suksesnya besar, ya kemungkinan sukses besar. Tapi kreativitas itu sebetulnya bagaimana mahasiswa itu punya jiwa sebagai orang yang ya sesuatu yang baru, tapi sesuatu baru itu harus lebih baik, lebih bermanfaat, dan harus original. Ya, jangan mengklaim ini kreasi saya, tapi sudah pernah dilakukan orang lain. Kemudian juga explorator atau explorer ya, berusaha mencari tahu, berusaha bertanya, menjelajahi, kadang-kadang coba-coba dengan petualangan, kadang-kadang harus risiko. Nah, itulah jiwa explorer. Seperti anak-anak itu kan berusaha mencari tahu apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam itu. Kalau ada mainan dibongkar sedikit, lah itu jiwa explorer seperti itu ya. Kreativitas itu gabungan antara disiplin dan spirit anak kecil. Nah, itu harus dimiliki oleh mahasiswa UPN ya. Saya kira disiplin yang tinggi itu kemungkinan sukses besar. Dan jangan lupa kejuangan. Kejuangan itu artinya mempunyai daya tahan malangan yang tinggi. Seorang yang bisa mengatasi kesulitan baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang ya segala macam, kalau itu bisa diatasi, yaitu kans untuk sukses itu besar. Saya kira itu pesan kepada para mahasiswa baru ya. Kira-kira ntar yang bakal didapatkan oleh adik-adik maba ini waktu mereka belajar Wimaya itu ya, dan selama mereka nanti bakal berpendidikan di UPN ini ya Prof ya. Di Wimaya diterangkan sejarah UPN, mengapa nama veteran itu ada di situ, kemudian bagaimana nanti karakter yang diharapkan lulusan UPN ya. Karena kita masuk dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai karakter, diharapkan keluar menjadi sarjana widya jasa yang unggul, yang tangguh, punya disiplin, kejuangan, kreativitas, dan jangan lupa bela negara itu. Prof, by the way saya mau nanya ini satu hal, kenapa UPN itu warnanya itu hijau army itu, almet gitu tuh kenapa warna hijau sih?
Ya itu memang kalau melihat sejarahnya kan kita dulu kan di bawah para veteran itu kan umumnya bajunya yang banyak hijau, kemudian masuk ke kemahan juga hijau. Tapi sebenarnya hijau bukan menggambarkan militer ya, Bukan, tapi ya. itu menggambarkan dulu malahan di sini itu ada kehijauan, kerindangan, ya itu kehijau kan, kerindangan, kemudian kekeluargaan, terus kebersihan, ada juga dulu ya, kekeluargaan, kerindangan, kehijauan, kebersihan, ya ketertiban, kedisiplinan, 7 itu ya. Nah sekarang agak berubah, tapi disiplin tetap, kreativitas tetap, kejuangannya tetap, tambah unggul dan bela negara itu. Jadi hijau bukan berarti militer ya. Bukan berarti militer. Kalau militer nanti angkatan darat saja, yang lainnya kan tidak hijau kan. Ya, ya. mungkin bisa jadi ada yang mikir kayak seragam tentara begini warna hijau. Ya mungkin bisa memang jadi backgroundnya hijau, gitu. tapi sekarang kan macam-macam backgroundnya, tidak Iya. mesti hijau. Yang penting kita harus meniru di militer yang baik, kita tiru. Disiplinnya kan militer tuh kita Ketat coba banget, disiplin yang paling tinggi dan paling ketat itu hanya di militer. Yang lainnya tidak seperti itu. Saya tuh dari tadi berasa ngobrol sama saksi sejarahnya UPN ya Prof ya. Dimana tadi Prof itu udah ada di mulai tahap awalnya UPN, mulai dari APN, PTPN sampai sekarang jadi negeri. Mulai dari Prof itu mahasiswa sini, lulusan pertama geologi ya Prof ya. Ya. Dan juga doktor yang juga alumni UPN. Dan itu Prof adalah yang pertama, benar bukan? Ya kebetulan ya, kebetulan ya. Iya. Tapi alumni geologi yang sarjana ya. Kalau yang sarjana, akademi sebelumnya ada APN ada ya. Oke deh, terima kasih Prof atas waktunya. Sama-sama, Jadi ya. ntar semua ini saya ceritain lagi ke adik saya yang mahasiswa Iya, baru. harus diceritakan Harus itu ya. Tapi ini saya maaf ya, harus ada rapat Harus ada soalnya. rapat. Oh iya sih, oke deh. Terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. Prof. Ya, oke, Adi. Ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan kalau misalnya sejarah UPN itu panjang dan unik banget. Mulai dari kedinasan nih sampai perguruan tinggi negeri. Kedepannya masih akan ada info-info menarik tentang UPN yang harus kamu ketahui. So, terus ikutin PKKBN 2020.